Sebab saya berada di Anima ini sekitar 25 tahun yang lalu. Saya masuk Batam tahun 95, langsung saya merintis pondok pesantren. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang kepada Bapak Ibu. Kami mendapat kemuliaan, penghormatan dari Bapak Ibu hadir ke pondok pesantren kami Anima ini. Kami mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghormatan yang diberikan kepada kami, apalagi yang datang cikgu semua, ya. Tidak ada cikgu Ramli sini. Hah? Nah, itu masalahnya. Ya. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kita semua, warisan yang kita dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinul Islam, lalu kita lanjutkan, kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak banyak mengambil waktu. Kami mengucapkan, menggambarkan, memberikan, menyampaikan bahwa pondok pesantren Anima ini kurang lebih 25 tahun berjalan. Dalam perjalanan ada pasang naik, ada pasang surut. Awalnya kita masih Taman Pendidikan Al-Quran, lalu menjadi SMP terbuka, bergabung dengan SMP 9. Ya, waktu itu Ustadz Ujang masih bersama saya. Sekarang beliau sudah punya pondok pesantren sendiri. Alhamdulillah, barokah. Terus sempat menjadi MTS. Waktu itu masih hutan, 95 tuh kami masih lewat laut, kapling belum ada. Dalam perjalanan waktu terus akhirnya sampailah hari ini kami memiliki 4 unit. Unit pendidikan yang pertama adalah SMP Negeri 44 berbasis pesantren. Ini pertama di Indonesia, yang kita berharap ini menjadi solusi mengatasi kenakalan pelajar di luar jam sekolah. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian unit pondok pesantren Salafiyah Wusto, yang mana anak-anak terkonsentrasi pada program kajian kitab kuning dan tahfiz. Yang dulu sempat tahun 2016 ada Salafiyah Wusto, tapi regulasi dari pemerintah belum ada, sehingga muncullah SMP Negeri berbasis pesantren. Kemudian muncul lagi SMP Salafiyah Wusto karena sudah ada regulasinya, bahwasanya sudah ada ijazahnya, yang ijazah ini sama standarnya dengan ijazah di madrasah yang kita miliki. Kemudian madrasah aliyah sebagai yang akhir, Salafiyah Ulia yang konsentrasi pada Quran tahfiz, yang alhamdulillah sekitar 5 bulan yang lalu sudah menyelesaikan sekitar 21 anak, 30 juz bil ghaib maupun bin nazar. Dan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah tahun ini tambah 1 unit yang salafiyahnya jadikan 2 Ulia, Salafiyah Wusto khusus tahfiz dan alim, Wusto khusus bahasa, KMI dan bahasa, sehingga kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Batam, Kepulauan Riau, dan secara keseluruhannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mungkin ini wabil khusus ya, yang dari ibu-ibu dari MI, mungkin ada nih yang mewakili MI? Ada?
Coba tunjuk tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kami menawarkan juga menyampaikan bantu untuk mempromosikan, menyampaikan kepada anak didiknya untuk melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren An-Nikmah. Silakan pilih unit mana yang sesuai, unit mana yang dibutuhkan. Insya Allah, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendengar tentang An-Nikmah dari mulut ke mulut, baik yang positifnya maupun yang negatifnya, baik yang berhasilnya ataupun yang gagalnya. Tapi itu adalah proses kesuksesan, proses untuk sukses. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini ada baiknya kami menyampaikan program ini kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa menyampaikan kepada anak didiknya. Dan pondok pesantren di Batam sudah banyak. Ada berapa pondok? Sudah 60 lebih pondok pesantren. Banyak pilihan. Di mana sesuai, di mana sesuai, di mana keinginan. Tapi yang jelas kehadiran Bapak Ibu pada pesantren ini tidak kami sia-siakan. Kami manfaatkan sebaik mungkin bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perpanjangan lidah di saat orang tua bertanya, anaknya sudah kelas 6, Bu, Bapak, kira-kira anak saya ini mau masuk pondok pesantren mana yang pas untuk anak saya ini? Mungkin Bapak Ibu bisa arahkan. Survei dulu, Bu. Jangan beri jaminan mutu dulu, survei dulu. Nah, coba lihat ke An-Nikmah, apalagi di Dapur 12 sekarang sudah banyak pondok pesantren. Coba lihat di Al-Ukhwah, coba lihat di Utsmaniyah dan bertanya, melihat kegiatan dan programnya, baru menentukan pilihan. Tapi yang jelas kami Pondok Pesantren An-Nikmah sudah hampir 25 tahun dengan berbagai macam unit ini, insya Allah bisa mengantarkan anak-anak didik kita ke tempat yang lebih baik pada proses pendidikan ke depannya. Dan ada pun anak-anak kita yang sudah menyelesaikan pendidikan, ada yang ya sama dengan anak ibu yang di MA, ya, yang punya MA itu MA negeri khususnya. Kami dulu nginduk di Madrasah Alif Negeri waktu zamannya Ibu Daniarti. Ada ibu kepala sekolah MA negeri. Udah pensiun di zaman beliau, waktu itu kami masih menginduk beliau. Dan banyak perwakilan dari dan ada yang saya kenal. Ada tuh Pak Peramli, ya. Insya Allah itu kawan orang lama sekali Bu. Itu kawan bercanda saya dulu, ya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kita sudah memulai menerima santri baru yang hari ini santrinya yang berada di dalam asrama kurang lebih ada 680 orang. Sebelum corona sempat 1000 orang. Tapi kondisi corona membuat semuanya menjadi hambatan. Alasannya kondisi ekonomi. Tapi insya Allah dengan kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini bisa menyampaikan kepada anak didiknya yang ingin melanjutkan ke An-Nikmah, kami persilahkan. Dan biasanya insya Allah mungkin dengan kondisi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk menjadi tim promosinya. Apabila Bapak Ibu bisa mengarahkan anak didiknya untuk melanjutkan ke An-Nikmah, nanti sampaikan kepada calon wali santri dan masuk di An-Nikmah, kami akan memberikan reward penghargaan atau ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyampaikan ke calon santri dan wali santri ya dalam bentuk nominal Rp100. Ya, insya Allah nanti sampaikan di bawah brosur nanti ada.
promosinya, sponsornya siapa, nanti kami akan memberikan penghargaan. Ya, semakin banyak yang mendaftar, maka semakin banyak pula rezeki yang akan kita dapatkan. Itu sebagai ucapan terima kasih kami. Kalau kami datang ke sekolah-sekolah ibu, bayangkan berapa lama, berapa waktu, berapa biaya. Tapi kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan ini luar biasa. Jadi sebagai ucapan terima kasih kami akan dari penghargaan, cuman sampaikan kepada yang datang tersebut, atau kami akan bertanya siapa yang mengarahkan Bapak Ibu untuk masuk ke Animah, maka kami akan hubungi Bapak Ibu nanti. Itu sebagai ucapan terima kasih kami. Dan adapun unit-unit tersebut, alhamdulillah, kalau secara prestasi yang mungkin Bapak Ibu nanti banyak dengar dan tahu lah bagaimana prestasi perkembangan Animah ke depannya. Yang pekan olahraga santri yang kemarin tahun lalu, alhamdulillah anak-anak juara umum 3 kali. 3 tahun ya? Ya, 3 berturut-turut. Berturut-turut, dan pialanya sudah menjadi hak milik. Dan alhamdulillah tahun ini yang sedang acara ini, peluang untuk juara umum tetap dipegang kembali oleh Animah. Yang kita lihat daripada hasil cabang lomba-lomba yang sudah pasti langsung nampak hasilnya. Jadi ini adalah bagian daripada prestasi. Begitu juga di bidang akademik. Nah, mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak didiknya yang khususnya kelas 6. Tapi bagi ibu bapak yang MTS, SMA, mungkin anaknya sendiri yang diarahkan ke sini. Ya, tak mungkin di rumahnya sendiri. Sebab anak saya sendiri saya pondokkan di tempat orang lain. Kalau ingin berhasil, pondokkan anaknya jangan di pondok ayahnya, jangan di pondok orang tuanya, jangan di sekolah ibunya, jangan di sekolah bapaknya. Itu jadi kepala preman dia. Ya. Kenapa? Dia akan merasa ini ada ayah saya, ini ada orang tua saya. Nah, bagi bapak ibu yang punya MTS, yang punya MA, bagus dipondokkan di pondok-pondok yang lain yang bukan di miliknya sendiri. Alhamdulillah, anak saya sendiri saya pondokkan jauh di Pulau Jawa sana, dan hari ini sudah bisa menggantikan saya di Pondok Pesantren Animah. Dan hari ini Animah sudah dipegang pada generasi kedua oleh anak saya sama menantu. Jadi saya tinggal berkebun pisang aja hari ini. Jadi alhamdulillah Bu, dalam usaha juga insya Allah Animah dulu terkenal dengan susahnya air. Terkenal air susah, orang tua ngeluhnya air. Insya Allah hari ini kita sudah produksi daur ulang air limbah santri. Ya, situ yang pemakaian 170 ton satu hari, kita bisa menghasilkan 450 ton dalam satu hari. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, kita bisa nyewa lokasi daur ulang limbah, dan sudah ada ya legal halalnya dari MUI. Ya Bu ya, nanti kita bisa. Ini juga saya tawarkan kepada Bapak Ibu yang punya pondok pesantren yang kesusahan air. Kami akan membantu membuatkannya, tapi bahan tetap dari Bapak Ibu. Ya, kita akan bantu. Sebab kondisi air kita, sampai-sampai kami buka PT. Karena ini peluang yang sangat besar di Batam. Air sulit, 3 bulan aja tidak hujan, kita sudah kesibukan air. Nah, air baku banyak, tapi air kotor. Nah, air kotornya yang kami olah menjadi air bersih dan lolos Sukomindo. Kalau pH-nya di ATB itu 6, 7, kami sampai mencapai 8 pH-nya. Dan alhamdulillah juga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan juga Bapak Ibu yang punya pondok pesantren yang selama ini kalau kabut gas, boleh juga mencontoh. Kita masak sekarang nggak lagi pakai gas, nggak lagi pakai kayu, kita pakai kompor oli, kompor gas oli. Jadi kita bagaimana mencari meringankan biaya. Nah, apalagi yang punya rumah makan, oli banyak di mana-mana. Oli bekas, ya. Nanti Bapak juga boleh lihat ke dapur umum bagaimana cara membuatnya. Minta dibuatkan, kita buatkan, membuat pun sendiri boleh. Karena cara membuatnya sangat mudah sekali. Itu cara menghematnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ucapkan selamat dan sukses pada pembentukan PGMI, ya, Persatuan Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Mudah-mudahan dengan persatu ini madrasah lebih jaya dan bisa membuktikan diri lagi memang kita hebat. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.